Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabar kalian? Semoga dimanapun teman-teman berada, teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran pertama. Selanjutnya, di sini Bunda akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa mampu membuat gambar rantai makanan pada ekosistem lengkap beserta keterangannya dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan latihan, siswa mampu menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan baik. Oke, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Makanan menjadi sumber energi bagi hewan dan tumbuhan. Dalam proses mencari makan, akan terjadi interaksi saling makan dimakan antara tumbuhan dan hewan, atau hewan dan hewan. Hal ini dinamakan dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, teman-teman, di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan cahaya matahari, produsen mampu mengubah karbon dioksida dan air menjadi energi kimia dalam bentuk makanan. Contoh dari produsen adalah semua tumbuhan hijau, seperti rumput, bayam, sawi, padi, dan lain-lain. Selanjutnya, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk lain. Contoh dari konsumen yaitu hewan. Konsumen dapat dikelompokkan menjadi konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan konsumen puncak atau tingkat 3. Di sini Bunda akan menjelaskan kumpulan konsumen pada rantai makanan. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen yang disebut dengan hewan herbivora. Contoh hewan tingkat 1 yaitu ada kambing, sapi, kelinci, tikus, dan lain-lain. Selanjutnya, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain atau disebut dengan hewan karnivora. Contoh hewan konsumen tingkat 2 yaitu ada katak, ular, burung hantu, dan musang. Selanjutnya, konsumen tingkat puncak atau tingkat 3, yaitu kelompok konsumen yang tidak ada pemangsanya. Contoh hewan konsumen tingkat 3 yaitu ada elang, harimau, dan singa. Nah, selanjutnya di sini Bunda akan menjelaskan tentang pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Hasil pengurai itu berupa zat hara dan makanan yang dibutuhkan oleh produsen. Hasil kerja dari pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh dari pengurai itu ada jamur, bakteri, dan cacing tanah. Oke, teman-teman, perhatikan rantai makanan berikut ini.
Di sini ada gambar yang pertama itu padi, yang kedua ada tikus, ular, burung elang, dan jamur. Di sini Bunda akan menjelaskan keterangan dari rantai makanan berikut. Yang pertama ini ada tumbuhan padi. Jadi, tumbuhan padi ini memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Selanjutnya yang kedua yaitu ada hewan tikus. Nah, hewan tikus ini adalah kelompok konsumen tingkat 1, yaitu hewan pemakan tumbuhan atau hewan herbivora. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Jadi, si tikus ini akan memakan produsen, yaitu padi. Yang ketiga di sini ada ular. Ular ini merupakan kelompok konsumen tingkat 2, yaitu hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Nah, jadi si ular ini akan memakan tikus. Selanjutnya, burung elang. Burung elang ini merupakan kelompok konsumen tingkat 3, yaitu akan memakan hewan konsumen tingkat 2, yaitu ular. Selanjutnya, yang kelima, di sini ada jamur. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, atau burung elang, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan yang lain, seperti rumput. Oke, teman-teman, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, sebelumnya kan teman-teman sudah pernah belajar ya mengenai penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, yang harus teman-teman ingat atau hal penting yang harus teman-teman ingat itu untuk melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan berpenyebut sama, kita hanya perlu menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap sama. Namun, ketika penyebutnya berbeda, teman-teman seperti biasa harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Baru setelahnya teman-teman bisa menjumlahkan atau mengurangkan pecahan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman perhatikan contoh berikut ini. Baik, teman-teman, di sini Bunda akan menjelaskan contoh soal dari penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini Bunda sudah ada 2 soal. Yang pertama itu ada penjumlahan pecahan biasa, dan yang nomor 2 ada pengurangan pecahan campuran. Kita kerjakan yang nomor 1 dulu ya, teman-teman. Nih, untuk yang nomor 1, di sini ada penjumlahan pecahan biasa, yaitu 2/8 ditambah 3/12. Hal yang harus teman-teman kerjakan terlebih dahulu, yaitu teman-teman harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman harus menyamakan penyebutnya ya, dengan cara menggunakan KPK. Nah, berarti teman-teman harus cari KPK dari 8 dan 12. Berapa teman-teman? Ya, betul. Jadi KPK dari 8 dan 12 yaitu 24. Berarti kita tulis di sini 24, di sini juga 24. Nah, setelah penyebutnya sama, teman-teman tinggal hitung. Caranya dibagi dan dikali. Nah, kita hitung yang
pecahan 2/8 dulu teman-teman. Nih caranya adalah 24 dibagi 8 dikali 2. Nah 24 dibagi 8 berapa teman-teman? 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. Tulis 6. Sekarang kita hitung yang pecahan 3/12. Sama hitungnya 24 dibagi 12 berapa teman-teman? 2. 2 dikali 3 sama dengan 6 juga. Nah, setelah seperti ini penyebutnya sama, teman-teman tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, yaitu 6 tambah 6 sama dengan 12 per penyebutnya tetap sama teman-teman, tinggal ditulis ulang 24. Nah, seperti ini. Tapi pecahan 12/24 ini masih bisa kita sederhanakan teman-teman dengan cara sama-sama dibagi 12 ya teman-teman. Nah, pembilangnya dibagi 12, penyebutnya juga dibagi 12. Nah, setelah ini teman-teman tinggal hitung pembagiannya. 12 dibagi 12 sama dengan 1 per 24 dibagi 12 sama dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah 1/2. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ke nomor 2 ya. Di nomor 2 ini ada pengurangan pecahan campuran. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya kalau ada pecahan campuran, berarti teman-teman harus mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Dengan cara 4 dikali 2 lalu ditambah 1 ya. Coba kita hitung teman-teman. 4 dikali 2 berapa ya? 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 9/4 dikurang. Sekarang ini teman-teman. 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi ditulis 8/5. Nah, setelah ini teman-teman harus menyamakan penyebutnya ya. Menggunakan KPK. Jadi teman-teman harus cari KPK dari 4 dan 5. Kira-kira berapa teman-teman? Ya, betul. Jadi KPK dari 4 dan 5 yaitu 20. Tulis 20 di sini. Tulis juga 20 di sini. Nah, setelah itu kita hitung seperti yang di nomor 1 dengan cara dibagi lalu dikali. Kita hitung ya teman-teman yang pecahan 9/4 dulu ya. 20 dibagi 4 dikali 9. Berapa teman-teman? 20 dibagi 4 dulu. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 9 sama dengan 45. Kita tulis di sini 45. Nah, sekarang kita hitung lagi yang pecahan 8/5. 20 dibagi 5 dikali 8 teman-teman. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 8 sama dengan berapa teman-teman? 32. Nah, setelah ini teman-teman tinggal mengurangkan pembilangnya saja, yaitu 45 dikurang 32. Berapa teman-teman 45 dikurang 32? Ya, betul. Jawabannya adalah 13/20. Nah, hasilnya adalah 13/20. Baik, teman-teman. Jadi seperti itu ya cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Semoga teman-teman semua dapat memahami ya apa yang sudah Bunda jelaskan tadi. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada latihan. Silakan teman-teman mengerjakan latihan di halaman 75 bagian A nomor 1 sampai dengan 8. Jika sudah selesai, teman-teman boleh mengirimkan ke gurunya masing-masing.
Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda jelaskan. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.